qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ya, disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an. Kadang disebut dengan ins. Ins disebutkan 18 kali pasangan ini dalam Al-Qur'an berpasangan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang disebutkan dengan al-insan, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, kadang disebutkan dengan menggunakan an-nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, kadang disebutkan dengan menggunakan bani Adam. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Semua penyebutan ini itu punya makna tertentu yang saling melengkapi makna-makna yang terkait dengan aktivitas kemanusiaan dan sifat-sifatnya. Kenapa manusia disebut dengan bashar? Ingin menunjuk kepada tampilan fisik dan keadaannya yang memiliki nafsu. Jadi kalau malaikat dicipta dengan jiwa takwa saja, karena itu malaikat tidak punya peluang berbuat salah. Quran surah ke-66 di ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu yaitu materi penciptaannya dari jiwa takwa, karena itu sempurna, kecenderungannya baik saja. Kata Allah, malaikat tidak punya peluang berbuat maksiat, menyalahi ketentuan, ya, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Anda tidak akan pernah mendengar malaikat misalnya, mohon maaf, malaikat Jibril korupsi ayat, nggak pernah dengar kan ya? Atau malaikat Israel tertukar mencabut nyawa, kan tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita mengharap kesempurnaan, itu di malaikat. Lawannya ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja, seperti hewan misalnya. Ya, belakangan kemudian dikompori oleh setan. Karena itu di Al-Quran malaikat dengan setan jumlahnya itu sama, 88. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Jadi malaikat jiwanya takwa saja, hewan itu nafsu saja. Nah, manusia itu menggabungkan keduanya. Saat tercipta keadaannya, ada jiwa takwanya yang cenderung pada kebaikan, sisi lain ada nafsunya, yang nama lainnya disebut dengan fujur itu. Ya, Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap yang bernama manusia itu pasti ada dorongan-dorongan kebaikan jiwa takwa. Nanti yang didorong oleh malaikat, malaikat mendorong jiwa takwa kita supaya bangkit. Karena itulah ketika tadi ditampilkan misalnya ada pesantren begini, keadaan begini, itu sepanjang masih ada nilai kemanusiaan dalam dirinya, itu pasti ya, pasti akan ada dorongan kebaikan untuk merespon, walaupun responnya mungkin akan berbeda-beda, tapi minimal dia akan merasa, ya, dengar suara adzan, nah itu ada pancaran dalam jiwanya, itu jiwa takwanya untuk merespon itu semua. Sisi lainnya ada fujur, nafsu. Ini yang diprovokasi oleh setan, diberikan was-was. Ya, nafsu ini nanti sebagai lawan dari takwa. Jadi kalau ada sifat jujur, nanti di nafsu ada dusta misalnya. Ya, kalau di takwa ada sabar, di nafsu ada marah. Demikian seterusnya, saling berkompetisi. Nah, yang paling menarik karena dalam diri manusia itu ada nafsu, maka konsekuensi yang terjadi, Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, sungguh aku tidak bisa mengatakan diriku itu orang suci. Kenapa? Karena masih ada nafsu. Sedangkan nafsu kecenderungannya diprovokasi oleh setan untuk mengajak kepada hal-hal yang buruk. Ya, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Itu para nabi yang terjaga tadi. Karena itulah, karena manusia memiliki kecenderungan nafsu, tidak lepas dari kesalahan, otomatis dalam kehidupannya pasti berbuat salah. Pasti. Ya. Nah, ketika kita datang ke dunia ini, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berpetualang, mencari bekal, berkehidupan, dimanapun kita beraktivitas, pasti ada jejak-jejak kehidupan yang pernah ditapaki oleh sifat takwa, melahirkan kebaikan, itu yang disebut dengan amal saleh. Sisi lain ada jejak-jejak hitam yang ternoda, yang disebut amal salah itu, yang bersumber dari nafsu. Sekarang siapa yang bisa memastikan saat ini pada diri kita semua bahwa kebaikan kita, kesolehan kita itu lebih besar dibandingkan kesalahan kita? Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa dalam hidup ini salahnya sedikit atau nggak punya salah sama sekali? Sampai sore ini saja jam 4:05 dari pagi kita bangun sampai sekarang, berapa kali, saya tidak katakan kita, mata ini melihat yang salah berapa kali? Lihat handphone, ya, ternyata ada gambar yang tidak pantas, ada video yang tidak elok untuk dilihat, itu baru mata.
Berapa kali pikiran kita berbuat keliru berpikir sampai dengan detik ini? Berapa kali telinga mendengar yang keliru? Ya, sampai ke ujung kaki. Kalikan berapa tahun kita menjalani kehidupan, berapa bulan, berapa hari terbayang. Dan dalam saat yang bersamaan kita masih mengharapkan surga. Saat bersamaan kita bisa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rahmat itulah sebelum kita bertanya kepada Allah, Allah memberikan jawaban. Dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, ada peluang-peluang hamba Allah. Sekalipun boleh jadi pernah melakukan kesalahan-kesalahan di muka bumi, atas rahmat Allah tertentu, maka diturunkanlah satu penggenapan dari amalannya, yang dengan itu bisa meringankan dosa-dosanya, atau bahkan menghapuskannya, memaafkan kesalahannya, dan menjadi perantara untuk mendapatkan rahmat yang terbaik. Itulah yang disebut dengan syafaat. Dan dari sini kemudian di Quran surah Az-Zumar, ya, surah ke-39 di ayat yang ke-44. Ya, Quran surah ke-39 di ayat yang ke-44. Allah menyampaikan, "Qulillahu syafa'atu jami'a." Ya, "Qulillahu syafa'atu jami'a." Allah minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memviralkan. Ini bahasa orang sekarang, ya, untuk memviralkan kepada semua umatnya, terus berkelanjutan di setiap generasi, bahwa hey, jangan bersedih, jangan putus asa, karena dari sekian banyak hal yang kita lalui dalam kehidupan, saat berpulang kepada Allah, setiap hamba punya kesempatan untuk meraih penggenapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa meringankan, bahkan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga dengan itu mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala.